Pelayan firman Shalom. Pelayan firman dalam ibadah Minggu Prapaskah keempat hari ini 14 Maret 2021 adalah Pendeta Pinehas Jenjengi bersama seluruh majelis jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan sekaligus live streaming saat ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Secara khusus kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkenan ikut serta dalam ibadah saat ini. Semoga ibadah dan pelayanan firman saat ini memberikan kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan pengharapan kita. Sebelum kita memulaikan ibadah, saya mengajak kita untuk masuk saat teduh sejenak. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari bangkit berdiri. Bernyanyilah dan pujilah Tuhan penyelamat kita. Sembah dan puji hanya baginya. Bersorak-soraklah bagi Raja kita, sebab dialah yang membukakan jalan menuju masa depan. Kemuliaan bagi Tuhan kini dan selamanya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Mulia, mulia namanya bagi Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus.
jalan penderitaan Kristus. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah aku katakan kepadamu. Semoga hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya ini, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangkal bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa dalam mengikutimu kami sering melakukan perbuatan yang tidak layak di hadapan-Mu. Kami tidak taat kepada perintah-perintah-Mu. Kami mengabaikan tugas dan kesaksian kami sebagai umat-Mu. Kami lebih mengutamakan kepentingan kami daripada pelayanan-Mu bagi manusia dan dunia. Kami sering tidak peduli terhadap mereka yang menderita. Kami menunjukkan perbuatan yang tidak mengasihi sesama kami. Yesus selamatkan kami. Oh Yesus tolonglah daku. Oh Yesus selamatkan kami. Kami sering lalai melaksanakan tanggung jawab kami dalam keluarga, baik kami sebagai orang tua atau sebagai anak. Kami melakukan keteladanan kami dalam bergereja, baik kami sebagai pelayan atau sebagai jemaat. Kepekaan kami memudar terhadap sesama kami dalam masyarakat Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami.
Saudara-saudara, mari bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Sebagai amanat hidup baru yang akan mengarahkan kita dalam kehidupan penuh pengampunan Allah, dengarkanlah 2 Petrus 3 ayat 9 dan 10 dan ayatnya yang ke-18. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah hatinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta berbagi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, persembahan pujian solo dari Ibu Arta, Ibu Gembala, disilakan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap pencobaan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menatangmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati segala pencobaan. Tuhan Yesus selalu menolong.
jangan pernah berhenti padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menatangmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk menopangmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terima kasih Ibu Arta atas pujiannya. Tuhan sajalah yang dimuliakan. Baik saudara-saudara, kita mempersiapkan diri untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab dari Ratapan pasal 3 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Kita buka Perjanjian Lama sesudah kitab Yeremia, lalu kitab Ratapan. Kita membaca kitab Ratapan pasal 3 ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan yang besar dalam hidup kami tiada pernah putus, menyertai dan memenuhi kehidupan kami. Dengan penuh sukacita, kami membuka ruang hati, ruang hidup, dan segala keadaan kami untuk menyambut firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami, sehingga oleh hikmat-Nya kami dimampukan mengerti kehendak Tuhan, dan terutama sesudah itu melakukannya dengan segenap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bacaan Alkitab hari ini terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Lembaga Alkitab memberi perikop mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pertama-tama saya mengucapkan Salam. Yang ada dalam ruang ibadah Kapel PGI Rumah Sakit Cikini ini dan juga yang mengikuti live streaming kita di rumah masing-masing. Sekali lagi Salam. Semoga kita tetap sehat dan dikaruniakan kekuatan daripada Tuhan. Yang sudah mengalami atau menerima vaksinasi, proses selanjutnya kiranya akan memberikan kekuatan, dan yang belum silakan mendaftar. Mudah-mudahan yang ada di sini juga beroleh kesempatan untuk mengalami itu atau menerima vaksinasi. Saudara-saudara, tema hari ini adalah mengoreksi kesalahan.
Kita membaca dari perikop pasal 3. Pasal 3 itu panjang, ayat 1 sampai 66. Tapi kita mengambil entry point-nya 39 dan sampai 41, ayat 39 dan sampai 41, di mana kita kemudian akan memahami bahwa mengeluh itu lebih baik mengeluhkan kekurangan kesalahan kita daripada kita mengeluhkan hal-hal yang lain. Saudara-saudara, masyarakat Indonesia itu setuju atau tidak, masyarakat yang suka mengeluh. Ya, masyarakat yang suka mengeluh. Jangan-jangan tadi waktu mau ke sini sudah pada mengeluh semua ya. Saya tidak tahu ya. Sampai mengeluh, lalu kemudian ada kesalahan, berantem dan lain-lain sebagainya. Saya kan pernah bilang, hari Minggu itu hari berantemnya orang Kristen. Hari Minggu, survei, ini ada teman pendeta melakukan survei, lalu kemudian dia menyimpulkan ternyata rata-rata orang Kristen pada hari Minggu itu berantem. Berantemnya sejam sebelum kebaktian. Ya, pas mau pergi kebaktian itu berantem itu. Kamu ini mau terlambat dan lain sebagainya. Nggak usah jauh-jauh, kami juga begitu ya. Apalagi kalau sudah mau jam 8 itu kan kita harus berangkat jam 8, cepat ya. Nah, lalu kemudian terjadilah banyak hal. Tapi harus tetap datang. Jadi orang Indonesia itu suka tidak suka, banyak yang mengatakan masyarakat yang mudah mengeluh. Ya, boleh juga dibilang suka mengeluh ya. Kalau saya suka mengeluh, kenapa? Biar juga sudah kaya masih mengeluh ya. Kita kalau di Sulawesi, aduh kasihan kita pe hidup. Kenapa kasihan? Kita pe anak baru lulus, bayangkan. Anak lulus tapi mengeluh begitu ya. Jadi kalau di Sulawesi, apalagi di Sulawesi Utara, kata kasihan itu selalu ada makanan, aduh kasihan kita pe makanan cuma ini, padahal semuanya ada. Ya, itu bagaimana ya? Mungkin lata atau sudah terbiasa ya, sehingga lalu kemudian orang berkesan, memang Indonesia itu banyak hal yang baik, tapi salah satu sikapnya suka mengeluh. Sudah punya tapi mengeluh begitu ya. Saya pernah berkunjung ke sebuah keluarga. Waktu dulu masih bertugas di jemaat yang lama. Saya kemudian masuk dan disambut. Aduh Pak Pendeta, kasihan kita hidup ini begini, susah. Kita masuk tidak ada yang susah. Ya, kursinya, perabotnya bagus, semuanya ada. Saya masuk sampai ke dapur, toiletnya, wah mentereng begitu ya. Apa yang mau dikeluhkan begitu ya? Tapi dia merasa, aduh kasihan kita hidup tidak punya apa-apa. Bagaimana punya apa-apa ya? Tidak punya apa-apa saja begitu. Lalu bagaimana kalau punya apa-apa? Jadi ya saya kira betul kalau orang bilang masyarakat Indonesia mudah mengeluh. Kalau saya bilang suka mengeluh ya. Sedangkan ada saja apa-apa ya, orang berhasil, anak lulus, aduh kasihan kita hidup, kita anak so lulus. Anak lulus dibilang kasihan. Saudara-saudara, saya kira kita harus membereskan hal ini hari ini. Ya. Kita tidak boleh mengeluh. Karena Yeremia, kata-kata dalam ratapan ini itu tulisan daripada Nabi Yeremia. Maka itu susunan Alkitabnya habis Nabi Yeremia lalu ratapan. Ini ditulis pada waktu Israel dalam pembuangan tahun 586, bahkan ada yang menyebutnya 587 sebelum Masehi, bayangkan ya. Jauh sebelum Kristus. Jadi kata-kata ini sudah diutarakan. Kata ratapan itu berasal dari liak. Artinya apa ya? Bukan keluhan. Semacam kondisi yang berat. Nah, kalau dalam bahasa Yunani ada Alkitab Septuaginta. Alkitab Septuaginta itu Alkitab bahasa Yunani, tapi bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, komplit. Kan Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi Septuaginta adalah suatu kitab yang lengkap, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tapi ditulis dalam bahasa Yunani. Itu trenoi. Artinya keluhan. Memang itu kita mengambil kata ratapan dari situ, dari kata keluhan. Sebenarnya begini, apa yang diutarakan terutama dalam pasal 3 tadi bukan semacam keluhan seperti kita ya. Keluhan karena
susahlah hidup ini nggak berubah, susah maju. Bukan. Orang Israel itu menderita luar biasa, sangat menderita. Ya, dan karena sangat menderita, lalu kemudian hidupnya menjadi begitu berat, menjadi begitu payah. Karena apa? Karena kondisi mereka diperbudak. Tapi saya akan memberikan catatan begini, supaya kita bisa membuka wawasan. Meskipun kitab ini berisi ratapan, tetapi pesannya luar biasa. Yang pertama, memang Tuhan memberikan satu ujian dan hukuman, tapi kita masih bisa bermohon kepadanya. Itu yang paling penting. Yang kedua, Allah itu maha mendengar. Jadi berdoalah kepada Tuhan dan jangan ada pikiran bahwa Dia tidak mendengarkan doa kita. Jadi dua aspek itu menjadi penekanan. Karenanya saya ketika merenungkan bagian ini senang mengulang-ulangi dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-66, juga nanti masuk pada ayat 39 sampai ayat 41. Jadi kata Yeremia dalam syair-syair ratapannya mewakili bangsa Israel, memang kami menderita, mendapatkan banyak kesusahan. Tuhan mungkin sudah menggiring kami dalam segala keadaan yang berat itu. Nah, dikatakan begini pada ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti-nantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Jadi saudara-saudara, dalam kondisi yang serba berat dan kesulitan yang membabi buta, karena orang yang diperbudakan tidak ada cerita hidup enak, ya, tidak ada cerita hidup nikmat, semuanya serba penderitaan. Tapi justru di situ Yeremia mau mengajarkan Tuhan tetap adalah sumber pengharapan kita, dan karena itu mungkin kita berlinang air mata atau mengalami semacam kesulitan, beban-beban belum selesai, jangan berhenti berharap kepadanya. Dalam keadaan kita yang berat itu tidak ada pertolongan, ya, tidak ada sumber kekuatan lain. Dikatakan di sini adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Berdiam diri, jangan khawatir. Kan ada orang kalau sudah mengalami masalah panik, kerasa krusuk, tetap mengambil posisi ini, diam. Artinya berdoa dan minta pertolongan. Tuhan, aku memohon kekuatan daripadamu. Yang kedua, dikatakan oleh Nabi Yeremia, itu yang kita bahas di pasal 3 ayat 39 sampai 41. Mengapa orang hidup mengeluh? Dia mengajukan pertanyaan, mengapa orang hidup mengeluh? Lalu dia mengarahkan, biarlah setiap orang mengeluh karena dosanya. Dan saya kira itu bagus sekali, saudara. Ya, dalam kondisi pandemi ini, mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa Tuhan membuat kami susah? Kan kita pikir dulu pandemi ini cuma sampai bulan Juli. Dulu ada prediksi Agustus udah melandai. Tapi kok ternyata sampai hari ini? Sampai hari ini pun kita belum tahu kapan berakhirnya. Memang sudah ada vaksinasi, tapi yang saya pernah dengar, vaksinasi ini akan berjalan sampai tahun depan. Karena yang divaksinasi targetnya tiap hari itu 50.000 orang. Itu pun kalau bisa tiap hari. Tapi kan kadang-kadang tidak jalan, belum tenaga medisnya kurang. 50.000 orang, kita ini 270 juta. Coba kalikan, masih lama prosesnya. Vaksin itu kan tahap pertama dilanjutkan tahap kedua. Tidak bisa sekaligus begitu ya. Kalau misalnya bisa sekaligus ya, dokter di sini sekali, kan enak begitu ya. Ini yang pertama, di sini yang kedua, kan tidak bisa begitu. Jadi ada jeda untuk kemudian melihat prosesnya, baru kemudian tahap kedua. Sudah ada yang divaksin di sini? Sudah ada? Kita ini belum divaksin? Wah, ngeri kali, bahaya ini. Ibu Gembala sudah, Pak Antoni, Pak Robin belum? Oh belum ya, Bu Ros, kayaknya kita harus minta barangkali ya. Ibu Ros 3 bulan karena lalu sempat diisolasi. Nah, atau nanti kita urus ya, mungkin Pak Jamie atau Bu Ros bantu ya, supaya gereja kita juga dapat jatah untuk vaksinasi. Saya juga belum.
Ya, jadi yang pertama lalu nanti yang kedua. Ya, intinya begini, mungkin kita belum, tapi tetap protokol kesehatan ya, karena ada yang divaksin, sudah divaksinasi tetap kena COVID. Saya membaca berita, ada yang sudah divaksinasi tetap kena COVID. Dan karena itu Presiden menghimbau di radio, di televisi, walaupun sudah divaksinasi tetap prokes, protokol kesehatan. Jadi 3M, yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. Tapi sekarang sudah 5M, tambah 2, menghindari kerumunan. Kemudian yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi kalau umpamanya banyak kesibukan, kalau bisa WFH saja dari rumah begitu ya, itu saya kira bagus. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Tapi begini, mungkin ada yang bertanya, kenapa ini terjadi? Saudara-saudara, wajar mengeluh, tetapi Yeremia mengatakan, kalau Anda mengeluh karena penderitaanmu, lebih baik koreksi diri. Biarlah setiap orang mengeluh karena dosanya. Itu paling perlu. Artinya begini, Tuhan, jangan-jangan ini teguran buat saya karena memang selama ini saya berdosa. Itu jauh lebih bagus daripada kemudian kita menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan Tuhan lah. Kan kalau kita baca berita, banyak orang yang stres. Hati-hati, kondisi pandemi ini, kemarin dalam diskusi kami ada satu forum yang kami buat, lalu ada kemudian yang menyampaikan dari sudut psikologi, ini kondisi kalau tidak betul-betul kuat, ini bisa stres. Nah, stres itu peluang utama bagi COVID masuk. COVID ada di mana-mana sekarang, ada di mana-mana, ya. Tapi kalau imunnya kuat, lalu kemudian dia bisa melawan. Stres itu membuat imunitas tubuh melemah, dan itu peluang bagus bagi COVID untuk bekerja. Jadi rajin berdoa, kalau perlu di rumah bersukacita. Ya, kami di rumah setiap hari berusaha ya, kami berempat, berlima ya, kadang-kadang kalau banyak ada berlima untuk doa malam. Kalau bisa sedapat-dapatnya kita usahakan ya nyanyi, doa nyanyi, doa nyanyi, doa nyanyi. Karena kalau tidak begitu, ini pikiran bisa terganggu oleh persoalan-persoalan. Kita harus makan, kebutuhan harus dipenuhi dan lain-lain sebagainya. Oke, itu tidak bisa kita hindari. Kondisinya memang begitu. Tapi kalau kita mengeluh hanya karena kesusahan semata, itu akan merugikan kita. Lebih baik kita koreksi diri. Karena begini saudara-saudara, ada yang mengatakan COVID-19 ini adalah hukuman Tuhan. Saya pikir kayaknya juga begitu ya, hukuman Tuhan. Karena kita ini orang-orang berdosa atau kita punya kejahatan. Yang kedua, karena kita sebagai orang Kristen, ini perspektif Kristiani ya, teologi Kristen, kita ini kan diperintahkan oleh Tuhan menjadi pemelihara bumi. Waktu manusia diciptakan, taklukkanlah bumi, peliharalah bumi dan taklukkanlah bumi. Artinya kita ada tanggung jawab. Kata taklukan itu mau menjelaskan bagaimana kita harus memelihara keseimbangan. Tapi yang terjadi sekarang kan kita menjadi agresor. Agresor itu adalah pembabat hutan, kita mengeksploitasi bumi kita. Kalau teman saya bercerita waktu dia ke Kalimantan, aduh kasihan Pak Pendeta. Nah, dia lihat itu kasihan lagi ya, aduh kasihan begitu ya. Itu di sana hutan-hutan digundul. Ya, jadi dia pernah pergi ke situ mau pelayanan di sebuah kampung yang jauh. Dia melintasi satu bukit yang besar. Itu terpal semuanya. Dulu hutan, sekarang terpal ditutupin. Kayaknya tambang emas atau tambang apa di situ. Jadi dia bilang, waduh inilah yang akan membuat negara kita, mungkin daerah di situ akan mengalami semacam kehancuran. Belum lagi di tempat-tempat lain. Saya nggak tahu di Sumatera atau di Sulawesi, tapi kan persoalannya juga ada. Manusia sekarang tidak lagi ramah lingkungan. Jadi kalau kelelawar misalnya kita anggap sebagai penyebar utama daripada COVID-19, jangan-jangan binatang liar juga udah marah kepada kita. Karena kita tidak lagi ramah kepada mereka. Tempat-tempatnya untuk berlindung dan bernaung kita sudah babat. Jadi kalau ada bencana atau apapun yang terjadi dengan alam yang kemudian menghancurkan dan menewaskan banyak korban, saya kadang-kadang berpikir begini, Tuhan, ampuni kami, jangan-jangan kami tidak lagi ramah kepada lingkungan. Sehingga mereka marah lalu berbalik menyerang kami. Demikian juga hewan-hewan dan binatang-binatang. Sekarang banyak binatang-binatang itu membawa penyakit, flu babi lah,
ya kan? Dulu ada flu burung, sumber penyakit. Padahal itu kan diciptakan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Kini menjadi sumber penyakit. Tuhan, jangan-jangan kami tidak lagi menjadi sahabat dari alam dan menjadi sahabat bagi sesama ciptaan yang lain. Karena itu Dia menghukum kita. Nah, teman-teman begini, ada yang setuju bahwa COVID-19 ini adalah bagian dari hukuman Tuhan karena kita sudah arogan. Tapi saya rasa tidak sepenuhnya benar dan juga tidak fair begitu ya. Karena yang terpapar COVID itu kan rata-rata orang yang rentan, orang yang lemah, yang juga menderita bukan cuma karena COVID, kasus-kasus yang lain ya. Seringkali yang menjadi korban atau yang mengalami kesulitan karena hal itu adalah mereka yang lemah. Padahal mereka bukan orang arogan, mereka tidak melakukan eksploitasi bumi. Lalu tiba-tiba orang menjas dia, ini hukuman Tuhan. Tidak fair menurut saya, tidak adil. Kalau yang kena itu memang benar-benar orang yang melakukan semacam kejahatan, mungkin juga melakukan eksploitasi hutan bumi ini lalu mendapatkan itu, ganjarannya benar. Dia mendapatkan ganjaran yang setimpal. Tapi kan kadang-kadang orang gak ada hubungan dengan eksploitasi lalu mengalami hal seperti ini. Di satu sisi ini hukuman benar kalau itu ditujukan kepada pelakunya. Tapi bagi mereka yang menjadi korban, saya kira Tuhan sungguh tidak adil kalau melakukan itu. Lalu bagaimana merenungkannya? Saya setuju merenungkannya begini, ini ujian iman. Ini lagi ujian, kita lagi diuji iman kita oleh Tuhan. Pertama, jangan-jangan selama ini kita terlalu menyombongkan, memegah-megahkan rumah-rumah ibadah kita. Padahal menjumpai Tuhan bukan dalam gedung megah. Ibadah dan rumah ibadah itu penting, tapi menjumpai Tuhan bukan karena itu. Tuhan mengatakan, apapun yang kamu lakukan pada saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Bagi saya, menolong orang miskin adalah saat paling dasaria untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan mempersonifikasikan dirinya kepada mereka yang lemah, yang layak dibantu. Jadi, ini ujian iman. Yang pertama, bahwa mungkin selama ini cara hidup kita terlalu lahiriah, cara hidup kita terlalu mementingkan hal-hal luar. Nah, yang kedua, ini ujian iman bagi eklesiologi. Eklesiologi itu adalah istilah untuk gereja. Ya, kalau kita menilik bahasa Yunani, eklesia orang yang dipanggil keluar, dipanggil untuk ke persekutuan. Kalau zaman Yunani itu sebenarnya rapat-rapatnya orang Yunani, termasuk rapat desa. Jadi eklesia dipanggil keluar dari rumah, kumpul di balai desa. Cuma eklesia zaman Yunani itu eklesia mereka, bukan eklesia yang terkait dengan gereja. Karena apa? Waktu mau membuka pertemuan dikatakan begini, kita buka pertemuan kita dalam nama Kaisar Agung. Jadi nama Kaisar yang jadi sebutan pembukanya. Ketika masuk dalam gereja, kita dipanggil dari rumah untuk ke gereja, maka nama pembukanya bukan Kaisar. Kita beribadah atau sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita dalam ibadah ini ialah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Jadi kalau mau beribadah jangan abaikan votum. Votum mau menegaskan ibadah ini tidak karena Kaisar, tapi karena Tuhan pencipta langit dan bumi yang memelihara, memberi rezeki, yang menuntun bahkan juga menjamin kehidupan kita sampai hari ini. Makanya dengan tandas di depan mimbar, sang khadim atau sang pelayan mengatakan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi kadang-kadang kan ibadah mengabaikan ini. Saya lihat ibadah tiba-tiba langsung ayo kita menyanyi. Oh, udah langsung firman. Padahal ini pertemuan eklesia. Nah, itu semacam catatan untuk memberikan pengetahuan kepada kita. Mungkin, ya saudara-saudara teman-teman sekalian, mungkin kita lagi diuji oleh Tuhan, eklesiamu itu benar atau tidak. Karena apa? Selama ini kita memperhitungkan atau lebih mengunggulkan eklesia itu eklesia besar, yaitu jemaat. Lalu kita meninggalkan eklesia lama, eklesia kecil. Eklesia kecil itu apa? Rumah.
rumah tangga. Jadi jemaat terkecil, keluarga adalah institusi yang menjadi jemaat terkecil. Saya terangkan ini supaya jelas, ya. Dan akhirnya sekarang apa yang kita alami? Masing-masing kita harus beribadah di rumah. Mungkin selama ini kita telah melupakan keluarga sebagai pusat beribadah. Tuhan berkata kepada Israel, Ulangan 6, dibaca dari ayat 1 sampai seterusnya. Di bagian tengahnya dikatakan begini, kalau tidak salah ayat 14. Ajarkanlah semuanya itu. Pada waktu engkau bangun, pada waktu engkau berdiri, pada waktu engkau berjalan, pada waktu engkau berbaring. Ajarkanlah hukum Tuhan. Pampanglah itu di gerbang rumahmu, di pintu gerbang, pintu pagar. Tuliskan itu di atas pintu rumahmu. Seluruh area rumah menjadi media utama untuk pengajaran iman. Itu yang paling penting. Makanya itu orang Yahudi sampai sekarang melakukan itu. Dalam Yahudi namanya itu Shema, pendidikan agama di kalangan orang Yahudi. Nah, coba kita koreksi hidup. Jangan-jangan rumah sudah kita jadikan tempat yang berbeda. Tinggal tempat tidur. Ya, udah kayak villa. Pulang kerja, tidur, berangkat lagi, begitu. Tuhan mau mengoreksi itu semua. Supaya di rumahlah kita membangun eklesiologi yang paling dasar. Itu koreksi yang pertama untuk kemudian kita membaharui hidup kita. Koreksi yang berikut yang saya sebut sebagai ujian. Tuhan lagi menguji iman kita, teman-teman. Semua kita lagi diuji. Ya, diuji dalam segala hal, terutama kami pelayan. Diuji karena Covid. Ya. Nah, beberapa waktu lalu kami juga mendiskusikan soal Covid. Ada pendeta yang mengatakan, pendeta Nini Tamal, saya cerita saja ya. Dia itu selama Covid ini banyak warganya yang meninggal. Lalu dia harus pergi pemakaman. Ada yang memeluk dia. Padahal ini yang mati ini Covid. Keluarganya karena sangat menantikan kehadiran pendeta, tiba-tiba dia datang. Ibu, terima kasih sudah datang mau melayani kami. Padahal semua orang tidak mau datang, tidak berani datang. Itu Covid. Itu dia bergumul. Tapi dia bilang, Tuhan, tolonglah hambamu ini supaya pelayanan masih bisa berjalan. Puji Tuhan setahunan ini dia sehat. Ya, itu saya kan sering cerita ya. Kalau Ibu Ros udah panggil, Papin, ada yang sakit atau ada yang meninggal, waduh, udah begini-begini kita ya. Bukannya tidak takut, takut juga. Namanya manusia. Tapi ketika bicara soal pelayanan, tidak ada cara lain, harus berangkat. Ya, waktu kemarin kita melayani yang meninggal di orang Papua, ya, ada anaknya meninggal sakit umur 8 bulan, lalu mencari pelayanan. Ibu Ros bilang, Papin, bisa? Tidak ada cerita. Bisa Bu Ros. Saya balik dulu ke rumah, menyiapkan pakaian, pelayanan dan lain sebagainya, baru jemput istri, pergi kita layani. Tidak ada cerita. Ya, mohon doanya teman-teman supaya kita sehat. Mohon doanya buat majelis supaya majelis juga sehat yang sering mendampingi kami. Mohon doanya. Ini ujian bagi kita. Apakah kita setia atau tidak? Saya punya keyakinan begini, walaupun kita tetap prokes ya, saya tetap mengikuti prokes ya, berusaha. Mohon maaf hari ini saya buka masker supaya suara jelas. Ada teman saya Muslim, dia bertanya kepada saya begini, Bang, mengapa Ibu Teresa yang dalam begitu dan yang dalam waktu begitu lama melayani, membersihkan, menangani pasien-pasien lepra, kusta, itu kan penyakit menular, bahkan sampai menguburkannya. Dia mendirikan ordo cinta kasih yang peduli yang menderita. Teman Muslim ini mengatakan, Sukandar, dia mengatakan begini, Bang, kenapa Ibu Teresa tidak tertular? Dia mengajukan pertanyaan itu kepada saya. Saya bilang, ya mungkin saja imunnya kuat. Tapi dia bilang begini, Bang, tidak. Kami dia sebagai kelompok Islam pernah mendiskusikan itu, coba lihat. Ibu Teresa yang notabene Katolik itu, didiskusikan peristiwa dan hidupnya di kalangan Islam.
Dan mereka sampai pada kesimpulan, setelah membaca begitu banyak bahan, membandingkan dengan kemudian segi kesehatan, lalu katanya begini, Bang, kami mendapatkan satu kesimpulan begini. Ketulusan hatilah yang membuat Ibu Teresa tidak terpapar penyakit menular. Ketulusan hati. Jadi bagi saya, Tuhan lagi menguji kita apakah kita tulus beribadah atau tidak. Tulus dalam pekerjaannya atau tidak. Karena itu, mari kita merenungkan peristiwa yang terjadi sekarang ini. Seperti Yeremia merenungkannya. Kalau engkau mengeluh, biarlah engkau mengeluh karena dosamu, bukan karena penderitaan itu semata. Karena lebih baik engkau mengoreksi dosamu. Ya, engkau mengoreksi dosamu. Biarlah, kata ayat yang ke-40, biarlah kita memeriksa dan menyelidiki hati kita. Dan meninggalkan dosa-dosa kita, lalu berpaling kepada Tuhan di sorga. Yang terakhir dia mengatakan, biarlah kita angkat hati, angkat tangan untuk memuliakan Tuhan. Jadi hari ini, kalau temanya berjudul mengoreksi kesalahan, adalah supaya pada masa pandemi ini, di tengah-tengah keluhan yang begitu marak, karena memang hidup ini susah teman-teman. Maksud saya, lebih baik kita mengoreksi kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, baik dosa dalam pelayanan, dosa dalam keluarga, dosa dalam kehidupan, lalu kemudian mengoreksi dan memperbaikinya, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Dengan demikian, ini langkah paling indah, langkah mempesona, untuk kita menjalani hidup ini dalam keadaan serba terbatas, juga dalam kerapuhan kemanusiaan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, berikanlah kuasa kasih oleh Roh Kudus-Mu, supaya firman yang telah kami renungkan dan dengarkan meneguhkan iman kami untuk tetap melangkah dalam komitmen iman seperti Yeremia yang mengajak bangsanya untuk mengeluhkan bukan semata-mata penderitaannya, tetapi soal kesalahan dan dosa-dosanya, dengan tujuan supaya mereka mengoreksi, membaharui diri, dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa, berkatilah gerejamu ini, GKST Gloria Jakarta. Berkatilah para pelayan, para pendeta, dan juga para majelis bersama-sama dengan keluarga. Berkatilah seluruh jemaat, baik yang beribadah hari ini, beribadah secara on-site di tempat ini, rumah ibadah Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, juga yang beribadah di rumah masing-masing. Kami mendoakan semua warga jemaat dimanapun berada, Tuhan tolonglah. Kami mendoakan saudara-saudari kami yang sakit, Ibu Velma Pasoa Valenta, Saudara Willy Bow, Bapak Rosano Robert Bungkundapu, Bapak Maksi Tumorang, Bapak Jemi Kolompo, Bapak Pendeta MC Nubi. Tuhan, biarlah jemahan kasih-Mu dan firman hari ini memulihkan, menguatkan, meneguhkan kehidupan mereka dalam rahmat Tuhan yang penuh kekuatan baru itu. Kami mendoakan yang dalam pemulihan,
Saudara Marcel Mangela, Ibu F. Penyami Sigilipung, Ibu Elizabeth Nubi, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani. Tuhan, biarlah masing-masing mereka juga dalam perlindungan Tuhan, menerima kuasa kasih dan pemulihan-Mu. Kami juga mendoakan mereka yang mengikuti live streaming kami dan berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Saudari Valentina Marpaung, Ibu Silvi Timisela. Tuhan, berkenanlah untuk menolong mereka, menguatkan dan memberikan mereka kesembuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Dari sejak tanggal 8 sampai pada hari ini, dimanapun berada, biarlah ungkapan syukur mereka naik dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mendoakan mereka semua, Tuhan menyertai, sehingga kehidupannya diliputi oleh sukacita dan semangat beriman untuk menjalani hari-hari baru yang Tuhan anugerahkan di depan mereka. Kami mendoakan seluruh keluarga, pribadi yang mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi ataupun yang lainnya, yang mengalami hambatan juga tantangan dalam pekerjaan-pekerjaannya, karena kondisi yang kami hadapi bersama ini. Kami memohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Bapa, semua keluarga-keluarga di jemaat kami, bersama dengan anak-anak, bahkan kami mendoakan dengan orang tua kami dimanapun berada, kami mohon belas kasihan-Mu, turunlah atas kami semuanya. Kami mendoakan mereka yang bergumul karena berbagai-bagai persoalan, Tuhan tolonglah. Kami mendoakan Komisi Pemuda, pelayanan-pelayanan mereka, Tuhan memberkati pengurus dan seluruh anggota. Kami mendoakan para pemuda di perantauan, ataupun tugas-tugas di mana saja berada, Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Kami mendoakan semua langkah pelayanan kami, GKST Gloria Jakarta. Kami mendoakan panitia pembangunan, kami mendoakan pelayanan pos kebaktian GKST Cibubur dan sekitarnya. Kami mendoakan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mendoakan seluruh aparat, kami mendoakan para tenaga medis yang bekerja sebagai garda terdepan untuk memerangi COVID. Tuhan, semua institusi pelayanan kesehatan ataupun yang terkait yang bertugas untuk memerangi COVID, kami mohon kepadamu, Tuhan melindungi dan menyertai mereka. Kami mendoakan para tenaga medis dari lingkungan kami yang dapat kami sebutkan di sini, Dr. Alpinus Kamboji, Dr. Dian Sigilipu, Dr. Meli Stefani Pagala, Dr. Firna Kolompo, Erwan Lawasa, Ibu Yolanda Pandaleke, Diaken Risma Tadayu, Saudari Yuliana Keapoikelu, Saudari Deliuni Hoti, dan yang lain-lainnya Bapa yang tak dapat kami sebutkan. Kiranya Tuhan menyertai melindungi mereka dalam segala keberadaannya. Tuhan berkati juga pelayanan GKST di seluruh kawasan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan di Jakarta ini. Demikian juga Tuhan memberkati Majelis Sinode, Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang bekerja di seluruh pelayanan GKST, termasuk di daerah-daerah penginjilan untuk melakukan pekabaran Injil di sana. Tuhan tolong dan berkatilah mereka. Kami juga berdoa untuk rencana pernikahan Firna Christine Natalia Kolompo dan Octavianus Parangan Lambi tanggal 20 Maret mendatang. Tuhan berkatilah, Tuhan lindungi dan memberikan cuaca yang baik. Kami mendoakan semua orang yang beribadah hari ini, juga keluarga El Safan, semua orang yang memberikan persembahan syukur. Kami mendoakan keluarga-keluarga, di antaranya keluarga Posman Sidabalok dan Ibu Elan Langkai. Tuhan memberkati seluruh keberadaan mereka. Kami juga mendoakan keluarga Aantoli dan Koman Austanti. Tuhan menyertai dan melindungi mereka. Kami mendoakan keluarga Hendro dan Risma. Tuhan memberikan kasih dan berkat-Mu dalam seluruh keberadaan mereka. Hari ini seluruh hidup kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Bapa, tolong dan kuatkanlah kami. Kami percaya kepadamu, Engkau sumber pengharapan, Engkau yang akan menolong kami untuk membangun hidup ini.
ke arah yang lebih baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucap syukur. Berilah persembahanmu dengan mengingat firman ini. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram, jika diterima dengan ucapan syukur. 1 Timotius 4 ayat 4. Kasih yang sempurna. Mari kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan-Mu. Amin.
Shalom. Mohon perhatiannya sejenak untuk beberapa pokok warta jemaat hari ini, Minggu 14 Maret 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yaitu Pendeta Pinehas Jenjengi, Pendeta Jemaat GKST Gloria Jakarta. Yang kedua, majelis bertugas dalam ibadah hari ini. Ketiga, kelompok pujian dan operator kamera dan alat-alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kebaktian minggu depan, Minggu 21 Maret 2021 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara online dan akan disiarkan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah minggu ini dengan mengikuti dan beribadah bersama keluarga di rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria via Zoom, ibadah Pemuda Gloria via aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari ini. Pukul 11.15 waktu Indonesia bagian Barat, pelayan firman Audrey, liturgos Iin Jenjengi. ID Zoom meeting di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria. Bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda, dapat mengirimkan persembahan dan donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria, BNI nomor rekening 0348013888 atas nama Ninyoman Reniastuti Parwata. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 8 sampai dengan 14 Maret 2021. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Yang berulang tahun di tanggal 13 Maret adalah Ibu Angel Margareta Tangoni. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Pendataan anggota jemaat. Dalam rangka memperkuat database jemaat, Majelis Jemaat melakukan pendataan ulang keanggotaan jemaat GKST Gloria Jakarta. Mohon kesediaan jemaat mengisi Google Form yang dikirimkan melalui WhatsApp Group dan WhatsApp pribadi. Atas kesediaan jemaat mengisi Google Form ini, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Warta Panitia Pembangunan. Warta Panitia Pengadaan Sarana dan Rumah Ibadah Jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom Panitia Pembangunan Warta Jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menyalurkan dananya dapat mengirimkannya ke rekening pembangunan Bank Mandiri nomor rekening 600108779904 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Warta Keuangan Jemaat. Warta Keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir Warta Jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Jika terdapat kesalahan penulisan jumlah atau angka, mohon menyampaikan koreksinya kepada Bendahara Jemaat atas nama Penatua Komang Agustanti. Nomor handphone 081282770928. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan, baik persembahan syukur atas hari ulang tahun, kelahiran, atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk pemindah bukuan atau setoran tunai, dapat ditransfer ke rekening jemaat Bank Mandiri nomor rekening 600108777912
atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Saudara-saudara, sebelum kita menaikkan doa Bapa kami, kita akan mendoakan saudara kita yang sakit, Ibu Ronti Pobiwi sakit. Lalu juga ada yang berulang tahun tanggal 12 Maret, Ibu Angel Tamoni. Saya melihat juga ada yang baru kembali dari daerah. Selamat datang kembali ke jemaat kita. Juga selamat untuk melaksanakan rencana studi dan barangkali juga pekerjaan. Kita mendoakan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Kami mendoakan Ibu Ronti Powiwi yang sakit. Tuhan, biarlah kasih setiamu akan melingkupi dan memenuhi kehidupan Ibu Ronti dalam keadaan yang lemah, menguatkannya melalui makanan, minuman, dan obat-obat serta penanganan pihak medis. Tuhan yang menjaga dan menyembuhkannya. Kami mendoakan yang berulang tahun tanggal 12 Maret, Ibu Angel Tamoni. Tuhan kiranya menganugerahkan kasih setia, bahkan juga kekuatan dalam seluruh kehidupannya di usia baru yang telah diterimanya. Kami mendoakan semua saudara yang telah kembali ke Jakarta untuk urusan dan kelanjutan studi juga pekerjaan. Tuhan memberkati, bahkan juga menyertai kami dalam kebersamaan kami di persekutuan jemaat ini. Bapa, terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Kami mempersembahkan doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tetaplah kita bersatu dalam kekuatan dan kehangatan kasih-Nya. Marilah kita semua kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, melanjutkan rencana dan pekerjaan kita. Bawalah terang dan kebenaran Allah yang telah kita dengarkan hari ini. Pandanglah Tuhan, Dialah bintang fajar cemerlang dan penyelamat jiwa dan raga kita. Harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia bagai bunga bakung, bintang fajar cemerlang. Yang terindah tak bertaram, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penembus agakku, Juru selamat jiwaku, yang membawa
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai kamu dalam kelimpahan berkat-Nya, dalam keluasan cintanya, dan dalam kebesaran kasih selamat-Nya sekarang dan sampai selama-lamanya.